itu apakah teman-teman ada pertanyaan tentang isinya? Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Mana ada pertanyaan? Oke, saya share ya, ini filenya ya di grup ini. Bisa share file saya. Ini apakah terlihat ya share file saya? Ya, teman-teman. Terlihat, Pak. Oke, baik, makasih. Oke, saya balik saja ya. Barangkali ada pertanyaan dari file yang saya share ini saya sudah share di grup. Ini tentang penyepadanan impedansi stub tunggal paralel ya, stub tunggal paralel. Jadi kalau minggu lalu yang saya mohon maaf juga tidak bisa datang ya, itu tugas ya, itu stub tunggal seri. Minggu lalu itu yang seri, kalau sekarang stub tunggal yang paralel ya. Jadi nanti kita melihat perbedaan antara paralel dengan seri. Meskipun prinsipnya sebetulnya sama saja ya. Nah ini kunci dengan stub tunggal paralel ini gambarnya seperti ini. Nah, barangkali teman-teman sudah melihat slide ini. Apakah ada pertanyaan dari slide ini? Oh, sudah jelas slide ini maksudnya bagaimana? Oke, saya jelaskan dulu satu halaman ini. Nanti saya buka kesempatan lagi untuk bertanya. Jadi tujuan step ini adalah untuk mematchingkan impedansi. Jadi impedansi salurannya adalah Z0, impedansi bebannya adalah ZL. Di mana ZL ini tidak matching atau tidak persis sama dengan Z0. Akibatnya kalau tidak persis sama, sebagian energi yang disalurkan oleh Z0-nya akan dipantulkan ke sana, sehingga tidak sampai di ZL. Nah ini merugikan karena dalam prakteknya ZL ini bisa jadi adalah antena. Antena di mana
O ini adalah saluran transmisi yang menyalurkan energi radio untuk dipancarkan oleh antena. Kalau tidak semua energi yang disalurkan Z0 ini terserap oleh ZL, maka tidak semua energi akan dipancarkan oleh antena ini. Sebagian dipantulkan ke sumber. Akibatnya efisiensi antena ini menjadi kecil, tidak bagus. Gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu diseimbangkan impedansinya ZL dengan Z0 ini supaya transfer energinya dari Z0 ke ZL ini maksimum. Gitu ya. Nah, kemarin kita sudah melihat ada beberapa cara ya untuk menyeimbangkan impedansi atau istilahnya matching ya, matching impedansi. Itu ada bisa menggunakan saluran transmisi seperempat lambda ya, seperempat lambda. Terus bisa juga menggunakan lamp circuit ya. Lamp circuit itu adalah rangkaian kapasitor dan induktor yang dipasang sebelum ZL ini untuk memperoleh impedansi input yang sama dengan Z0. Itu lamp circuit. Kemudian ada juga stop tunggal seri, itu yang tugas yang minggu lalu, stop tunggal seri, dipasang seri stopnya. Nah, hari ini kita akan melihat stop tunggal paralel. Nah, ini sebetulnya gambarnya ini kurang gambar ya. Jadi ini kalau kita melihat yang stop tunggal seri ya minggu lalu, coba. Ini yang stop tunggal seri. Nah, ini stop tunggal seri gambarnya seperti ini. Jadi stopnya itu ada di sini seri. Ini gambar stopnya. Ya, tempel di sini. Nah, kalau ini yang seri. Kalau yang paralel sama juga di sini. Itu mestinya ada stop di sini. Ya, satu stop gitu ya. Nah, jadi gambarnya. Oke, kemudian di sini ada beberapa impedansi yang bisa dilihat dari titik penyambungan. Jadi titik penyambungannya itu ada di AD, A dan D. Jadi ini juga harusnya ada huruf B di sini. Ini A, B, C, D, A, B, C, D. Ada beberapa impedansi. Yang pertama impedansi ZL. Ini saluran sini melihat ke ZL dari titik AD ini, impedansinya adalah Zin ABCD. Nah, ABCD, jadi Zin ABCD. Itu yang impedansi. Kemudian di titik yang sama di sini ada stop paralel. Nah, di sini juga ada impedansi dari stop ya. Impedansi dari stop itu di sini digambarkan ZINS. Nah, impedansi input stop ya. ZINS impedansi input. Nah, posisinya ZL dengan Zin ini adalah paralel, paralel ya. Kalau di sini posisinya seri. Kalau di sini posisinya paralel. Gitu ya. Nah, dari rumus impedansi beban dari perkuliahan yang lalu, itu kita melihat ada rumus impedansi beban jika bebannya tidak sama dengan impedansi karakteristik saluran ya. Itu pakai rumus ini. Jadi Z-nya sama dengan Z0. Ini ada pembilang penyebut. Ini ZL adalah ini tambah C, Z0 tan beta D per Z0 plus ZL tan beta D. Nah, ini kalau dihitung-hitung, ini kan terdiri dari bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu terdiri dari real dan imajiner. Nah, sehingga ini bisa disebutkan dia terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, itu adalah Zin ABCD. Nah, kemudian selain Zin ABCD, seperti yang saya bilang tadi ada ZINS, Zin-nya stop. Nah, Zin-nya stop itu di sini ditulis sebagai J, Z0, tan beta LS, Zin stop. Nah, kemudian ada dua impedansi paralel. Maaf saya berhenti sebentar. Ini gambar dan penjelasan saya bisa jelas ditangkap ya? Jelas, Pak. Ya, oke, baik, makasih. Oke, jadi ya, ada dua impedansi di ujung sini. Di AD ini ada dua impedansi, yaitu impedansi Zin ABCD yang punyanya ZL ini, dan ada impedansi punyanya stop
paralel, step tunggal paralel itu yang besarnya ZINS. Oleh karena itu dengan menggunakan rumus rangkaian listrik, sudah pada belajar rangkaian listrik kan ya, kuliah rangkaian listrik. Nah, kalau ada impedansi beban atau impedansi yang paralel gitu, maka ada impedansi penggantinya atau impedansi yang sama dengan itu menggunakan rumus ini, yaitu sama dengan impedansi beban pertama kali impedansi beban kedua dibagi dengan jumlah kedua impedansi itu. Nah, di sini impedansi yang pertama adalah Zin ABCD, impedansi kedua adalah ZINS. Sehingga Zin yang dilihat oleh Z0 ini adalah Zin, itu adalah Zin ABCD kali ZINS dibagi Zin ABCD plus ZINS. Nah, ini supaya matching kan, tujuannya adalah matching. Supaya matching maka Zin ini harus sama dengan Z0 supaya matching gitu. Nah, dari situ nanti bisa dihitung besaran-besarannya masing-masing gitu ya. Untuk menghitung besarannya. Nah, kemudian ini adalah penghitungan menggunakan impedansi. Nah, dikatakan di sini bawahnya penyelesaian matematis cukup panjang dan sulit. Sehingga untuk staf paralel seperti ini, itu lebih baik bekerja di admitansi. Nah, itu nanti dijelaskan di slide yang berikutnya. Nah, sampai di sini dulu. Nah, apakah ada pertanyaan? Nah, apakah ada pertanyaan dari slide ini? Ada pertanyaan sudah jelas ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya yang bertanya. Nah, di rumus ini ya, ini Zin ABCD itu Z0 kali ZL plus J Z0 tan beta D per Z0 plus J ZL tan beta D. Ini kan rumus impedansi beban itu ya. Impedansi beban dilihat dari generator sini. Pertanyaan saya, D ini apa nih? D. Yang bisa jawab, pertanyaan saya, D ini apa ya? Saya baca. Jarak dari staf ke beban ya, Pak? Oh ya, baik, betul sekali. Ya, jadi D ini, D kecil adalah jarak dari stop ini ke beban ZL. Jadi dari sini ke sini adalah D. Oke, bagus sekali. Jadi rumus ini untuk menghitung impedansi ZL pada jarak D dari stop ke ZL. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, LS. Ini ada ZINS sama dengan J Z0 tan beta LS. LS ini apa ya? Saya baca. Panjang staf ya, Pak? Panjang stop, betul ya, betul sekali. LS panjang stop. Nah, kemudian stopnya itu apakah ujungnya open circuit atau short circuit? Oke.
Ada yang bisa menjawab? Stopnya apakah ujungnya itu short atau open? Memang di slide ini tidak ada penjelasan ya, jadi kita bisa bilang, oh itu ujungnya short, oh itu ujungnya open gitu. Tapi kita lihat di materi minggu lalu ini ada gambar stop juga itu. Ada gambar stop, ini stop tunggal seri. Ini terlihat ya gambarnya ya. Di sini digambar terlihat jelas. Kalau ini stop tunggal serinya ini ujungnya short atau open? Short. Short ya, oke, bagus. Jadi memang ujungnya ini short. Pada umumnya ujung stop itu short. Mengapa short? Karena kalau open itu seolah-olah ini berfungsi sebagai antena. Jadi nanti ada energi yang terpancarkan keluar sana. Nah, supaya tidak ada energi loss terpancar open, umumnya stop itu adalah short ya, supaya dia energinya tetap di dalam saluran ini, tidak terpancar keluar. Nah, demikian juga dengan di sini. Ini LS-nya. Stop ini itu ujungnya adalah short juga. Oke. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya lagi ya. Saya bertanya lagi. Ini diketahui set in ABCD seperti ini. Nah, kemudian diketahui juga dari slide ini set INS sama dengan segini. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan set in ABCD dapatnya dari mana. Nah, kalau set INS sama dengan sekian ini dapatnya dari mana? Ada teman-teman yang bisa menjawab? Ya kan? Ya, Saya kasih ya. impedansi input stopnya ya Pak? Betul, ini impedansi input stop. Ya, silakan dilanjutkan. Kurang tahu. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita coba lihat bareng-bareng ya, kita bersama-sama. ZINS ini adalah impedansi input stop. Nah, impedansi posisinya stop itu ada di sini kan. Jadi ujungnya stop itu ada di A dan D ini. Terus stopnya ke arah sana ya. Mungkin kita bisa bayangkan di sini, yang sini lebih jelas gambarnya. Ini kan yang seri ya. Ya, seri itu stopnya di sini. Nah, kalau yang paralel ini yang ujung di sini itu ada di sini. Sementara ini atau AD ya, AD. Ujung-ujung yang ini ada di situ, sementara ini nyambung saja. Nah, ini tidak ada, ini nyambung saja. Jadi stopnya yang ujung ini pindah ke sana, ujung ini tetap di sini. Nah, jadi stopnya paralel, nggak seri. Oke, kita kembali ke sini, bayangkan itu ada stop di sini. Nah, kemudian untuk menghitung impedansi input stop itu caranya sama dengan untuk menghitung impedansi beban ya, karena stop itu kan merupakan beban juga di saluran itu ya, merupakan beban juga. Nah, jadi rumusnya sama seperti ini. Nah, rumusnya sama seperti ini. Nah, persis sama Z0, ZL, J, Z0, dan cuman bedanya bukan D, bukan D. Karena jaraknya D itu kan jarak dari sini ke beban. Nah, kalau stop jaraknya apa? Jaraknya di sini. D ini diganti oleh apa? LS Pak. LS, betul ya. Jadi untuk stop D-nya diganti LS. Nah, kemudian di sini impedansi bebannya adalah ZL. ZL ini bisa berharga apa saja. Maksudnya apa saja itu bisa real plus J imajiner, bisa real min J imajiner. Pokoknya ada bilangan kompleks gitu. Nah, sementara stop ini ZL-nya kan kita sudah tahu. Nah, ZL-nya stop ini berapa? Jadi ZL itu ada yang ujungnya sini kan, ujungnya. Ini ujungnya ZL.
Kalau stop tadi ujungnya apa? 0 ya, Pak? 0, betul ya. Jadi stop the shot jadi ujungnya 0. Nah, coba kita masukkan 0 ke ZL di rumus ini. Ketemunya seperti apa? Di sisa yang atasnya aja ya, Pak? Ya, betul. Sisa yang atasnya saja. Jadi atasnya adalah J Z0 tan beta, cuman bukan D tapi LS karena panjangnya stop adalah LS. Ya, jadi itu penurunan rumusnya ZINS. Sudah paham ya? Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, oke, sip. Nah, itu ZINS. Kemudian yang berikutnya set in. Set in sama dengan sekian. Ini apakah ada pertanyaan? Tadi sudah saya jelaskan, barangkali masih ada yang belum paham, silakan. Set in sama dengan sekian. Jadi kita perhatikan kondisinya ya. Ini ZL di sini dia paralel dengan ZI Z in ABCD paralel dengan Z in NS gitu ya di sini ya. Z in. Jelas yang rumus ini? Jelas, Pak. Jelas, baik ya. Oke. Jadi ini adalah rumus impedansi pengganti dari dua impedansi yang paralel ya. Oke. Nah, ini supaya matching maka impedansi ini harus sama dengan Z0. Oke. Nah, sekarang ini pernyataannya ada admitansi ya. Admitansi kita lihat yang berikutnya admitansi. Matching dengan step tunggal paralel tapi pakai admitansi. Jadi gambarnya persis sama. Ini ZL, ini juga gambar stopnya nggak digambar di situ. Nah, cuman semua impedansi sekarang diganti dengan admitansi. Nah, jadi impedansi saluran yang semula adalah Z0, itu admitansinya adalah Y0 ya. Di mana Y0 itu harganya adalah sama dengan 1/Z0 ya. Y0 ini. Nah, kemudian juga Z in ABCD. Jadi admitansi itu kan kebalikan dari impedansi. Nah, ini juga admitansi ABCD, Y in ABCD itu yang ini tadi, nah yang harga ini tinggal dibalik aja. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Gitu ya. Nah ini pembilangnya adalah ZL plus J Z0 tan BD. Itu menjadi penyebut di sini. Jadi ZL plus J0 tan beta D. Dan pembilang yang di sini, penyebut yang di impedansi menjadi pembilang di admitansi. Itu menjadi Z ini Z0 plus J ZL plus tan beta D. Nah, kemudian Z0-nya ini menjadi 1/Z0. Ya. Ya, jadi rumus ini adalah Y in ABCD atau admitansi dari ABCD. Nah, kemudian secara simbol untuk admitansi itu adalah G plus JB ya. G ini adalah induktan apa itu penyambungan ya, konduktansi. Konduktansi, sedangkan B adalah suseptansi ya. Tansi. Rumus yang di atas ini dulu. Apakah cukup jelas atau ada pertanyaan? Cukup jelas rumus yang di atas? Mana teman-teman ada pertanyaan? Mana? Ada pertanyaan? Gimana teman-teman?
Pertanyaannya ada yang pertama ini dari Y-in ABCD ini. Pak mau nanya, itu Ya, bisa jadi silakan. G ditambah J beta gimana Pak ya? Oh ya, baik. Jadi G plus JB ini adalah notasi untuk admitansi. Jadi admitansi itu adalah notasinya G plus JB. Nah, kalau impedansi ini sebetulnya sama dengan ini. Jadi G ini adalah ini real, G-nya adalah real, kemudian JB, B-nya ini adalah imajiner. Jadi bilangan yang di atas ini adalah bilangan kompleks yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, bilangan realnya itu disebut J atau konduktansi. Itu untuk admitansi. Sementara bilangan kompleksnya adalah beta, bukan beta, B yang adalah susceptibilitas, susceptansi. Jadi G dan B ini adalah notasi untuk mewakili bahwa ini kalau dihitung dengan memasukkan angka-angkanya menjadi bilangan kompleks yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Realnya adalah G, imajinernya adalah B. Cukup menjawab? Oh iya Pak. Ya, baik. Oke, yang lain sudah jelas ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Berikutnya YINS. Jadi tadi kita sudah tahu ZINS adalah sekian. Nah, maka YINS atau kwitansinya itu kebalikannya. Kebalikannya jadi 1 per JZ0 tan beta LS. Ini 1 per JZ0 tan beta LS. Nah, oke. Nah, kemudian C ini kan di bawah nih, di pembilang penyebut. C penyebut dinaikkan ke atas menjadi pembilang, maka tanda plus di sini menjadi minus. Jadi menjadi minus J per Z0 plus tan beta LS. Ini adalah admitansi untuk stop. Untuk admitansi input untuk stop. Oke, yang kedua ini apakah cukup jelas atau ada pertanyaan? Silakan. Jelas, Pak. Jelas, oke, baik, makasih. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kalau di impedansi itu Z-in yang diwakili oleh dua impedansi paralel menggunakan rumus ini. Nah, kalau di admitansi itu Z-in, jadi yang dilihat dari sini, Z-in yang merupakan gabungan dari Y-in ABCD dan YINS ini, itu adalah penjumlahan biasa. Jadi admitansi input ini yang dilihat oleh saluran ini sama dengan admitansi input dari ABCD ini, CD ditambah admitansi input dari stop. Nah, jadi YN sama dengan YN ABCD plus YINS. Nah, oleh karena itu mengapa dibilang penghitungan dengan menggunakan admitansi lebih mudah daripada menggunakan impedansi ini, karena di sini ada perkalian dan penjumlahan gitu. Di sini hanya penjumlahan saja gitu ya, seperti ini. YN ini. Nah, kemudian YIN ini YIN ya itu YIN adalah 1 per Z0. Nah, Z0 itu adalah untuk saluran transmisi dia biasanya tidak ada imajinernya. Jadi dia hanya real sebesar R0. Jadi YIN ini besarnya adalah 1 per Z0, di mana Z0-nya itu sama dengan R0, maka di sini YIN ini sama dengan 1 per R0. Nah, kemudian YIN ABCD ini sebentar, YIN ABCD tadi adalah sama dengan G plus JB. Jadi ini kita ganti saja YIN ABCD dengan G plus JB di sini ya. Nah, kemudian YINS ini, YINS itu sama dengan sekian. Kita masukkan di sini. Ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa ini juga ada harga real G dan ada harga imajiner. Kalau ini plus JB min J per sekian, ini kan bisa
J-nya dikeluarkan ya, J-nya dikeluarkan. Nah, jadi kurung J B min 1 per Z0 tan beta LS. Nah, jadi ada bilangan kemarin sorry saya ada WA jadi ikut baca di WA-nya. Jadi ini ada yang real dan ada yang imajiner. Oke. Nah, syarat untuk match itu adalah seperti ini. Nah, yang realnya itu sama dengan admitansi saluran. Jadi admitansi saluran itu sama dengan realnya, sementara imajinernya itu 0. Gitu. Jadi syaratnya match itu 1 per R0 sama dengan G dan JB min J per Z0 plus ini sama dengan 0 karena diharapkan harga imajinernya adalah 0 supaya dia bisa menjadi match. Gitu. Oke, jadi itu penjelasannya. Apakah di sini ada pertanyaan dari slide ini? Jadi dari sini nanti bisa dihitung besarannya semua komponen yang menyusun dari G ini. Dan dari ini termasuk LS itu bisa dihitung. LS dan D-nya. Biasanya yang dihitung LS dan D-nya berapa itu. Bisa dihitung dari dua persamaan ini. Jelas atau ada pertanyaan? Silakan. Gimana teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, oke, baik, terima kasih. Ya, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Yang berikutnya, praktek menggunakan SC. SC di sini apa nih? Ada yang tahu SC ini kira-kira apa? Smith chart, Pak. Betul, ya. Jadi praktek menggunakan Smith chart. Jadi kalau dihitung menggunakan rumus-rumus secara matematik itu menggunakan rumus-rumus ini. Tapi bisa juga dengan menggunakan Smith chart. Nah, ini saya kira teman-teman sudah paham dengan Smith chart ya. Saya dengar dari kelas lain katanya sudah digunakan untuk praktikum dengan menggunakan Smith chart ya. Betul ya? Jadi pernah menggunakan Smith chart ya? Iya Pak, sudah pernah. Oke, ya betul. Jadi sudah nggak masalah dengan Smith chart. Jadi bisa menggunakan Smith chart. Nah, memang di materi kuliah ini tidak di Smith chart gambarnya seperti ini. Malah waktu itu ada teman dari kelas ini yang membagikan gambar Smith chart yang bagus ya. Jadi Smith chart yang kombinasi. Jadi artinya kombinasi ada impedansi dan ada admitansi juga gitu ya. Nah, ini Smith chart di sini hanya digambarkan seperti ini. Nah, ini saya kira teman-teman juga sudah pada tahu. Jadi Smith chart ini adalah kumpulan dari posisi atau lokasi dari impedansi. Nah, impedansi itu kan bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, bilangan realnya itu ada yang merah di garis merah nih, garis tengah merah ini bilangan real. Terus yang titik di sini adalah titik 0, short, dan di sini adalah titik tak terhingga. Nah, kemudian yang belahan atas ini adalah induktif, jadi plus J ya. Induktif, yang belahan bawah ini adalah kapasitif atau minus J. Nah, kemudian titik di tengahnya ini adalah titik, impedansi yang digambarkan di dalam Smith chart itu yaitu harga ternormalisir ya, artinya ternormalisir, dinormalize dengan menggunakan impedansi karakteristik. Jadi misalnya impedansi karakteristik saluran adalah 50 ohm, kemudian impedansi bebannya adalah 50 plus J50 ohm. Nah, ini gambar Smith chart ini menjadi dibagi 50. Jadi 50 ohm plus J50 ohm dibagi 50 menjadi 1 plus J1. 1 plus J1 posisinya di mana? Jadi 1 itu
posisinya ada di tengah sini. Ya, real ini 1 ada di tengah sini. Nah, C1 nanti dicari di sini ada skala C-nya. Nah, dicari yang 1 plus C1. Nah, kemudian yang garis merah ini adalah lingkaran dengan besaran impedansi real yang sama. Jadi misalnya ini 1, jadi ini lingkaran 1. Nah, ini berikutnya lingkaran untuk harga impedansi real yang sama. Nah, sementara yang biru ini adalah untuk induktansi atau plus J yang sama. Yang ini biru bawah ini adalah min J. Oke, jadi saya kira itu. Nah, kemudian untuk SWR-nya bisa dibaca di skala yang di bawahnya ini. Ada SWR dan ada juga koefisien pantulnya, bisa dibaca di sini. Oke, ini keterangan gambarnya ya, kurang begitu jelas karena gambarnya kecil ya. Oke, ini terima kasih. Nah, ini materi kuliahnya sampai di sini. Jadi ini yang tadi saya bilang, yang kemarin saya bilang, materi kuliahnya sedikit. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan ya? Kan kalau ada pertanyaan. Ini cukup jelas ya. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan di sini dulu kuliahnya. Kuliah online. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu ya, absen secara online ya. Saya masuk ke Igrasias dulu. Apakah Igrasiasnya terlihat ya dari teman-teman ya? Permisi Pak, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Oke, bentar. Kalau gitu saya stop share lagi. Kalau ini terlihat belum ya? Igrasiasnya. Terlihat Pak. Terlihat, Pak. Terlihat ya? Oke, maksudnya saya absen.
Agustin hadir kah? Hadir Pak. Hadir. Hadir. Kolilus Sarah Siswoyo Hadir, Pak. hadir. Muhammad Ikhlas hadir. Siapa? Halo? Muhammad Ikhlas. Oh, memberi kelas ada ya, oke. Nah, Nadaina Salsabila Hadir, Pak. hadir. Arya Nuar Hadir Pak. hadir. Dimas Aryasena Hadir Pak. hadir. Noval Mirza Hadir Pak. hadir. Abdullah Asam Hadir Pak. hadir. Muhammad Billy Juliano Billy hadir, Pak. hadir. Muhammad Hilmi Isul Haq Hadir, Pak. hadir. Muhammad Abdillah. Ini Abdillah hadir? Enggak ada ya. Oke. Nasehun Anam. Nasehun Anam enggak ada. Indra Julianto Sumampo. Enggak ada. Hadir. Karuli Jeremia. Hadir, Pak. Hadir. Yeskiel Hartono. Hadir, Pak. Hadir. Nancy Olivia. Hadir, Pak. Hadir. Fidel Akbar. Hadir, Pak. Hadir. Naseun hadir, Pak. Siapa? Naseun Anam. Oh, Nasional 6 ada ya, oke. Oke. Pak, Muhammad Abdillah hadir, Pak. Oh, Muhammad Adillah ada hadir. Makasih, Pak. Oke. Ya, sama-sama. Tia Fiendi, Aryani Mitias. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rafli Al-Hasimi. Hadir, Pak. Hadir. Lutfia Azahra Kusuma Wardani. Hadir, Pak. Hadir. Aulia Nurul Ardia. Aulia ada? Ya, ada ya. Oke. Amri Naufal. Hadir Pak. Hadir. Abdillah Ramadan. Hadir Pak. Hadir. Legana Bayu Aji. Pak. Hadir. Pak Raffi Widiawan. Hadir, Pak. Hadir. Rido Armanda. Hadir Pak. Hadir. Railan Alfi Andika. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Bebi Ramadhani Julisar. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Askar Ramadan. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya udah semua yang nggak ada yang ketinggalan ya. Ini tadi Aulia Nurul nggak ada ya? Aulia Nurul nggak ada. Ya, yang satu yang nggak hadir. Oke, sudah saya submit. Ya, jadi kuliah hari ini cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Nah, kecuali kalau ada pertanyaan, saya masih buka. Kemudian ini misalnya teman-teman latihan soal-soal ya, kemudian ada masalah nggak bisa mengerjakan atau gimana. Kalau mau nanya ke saya lewat grup WA boleh juga, atau lewat Jabri juga boleh, silahkan saja. Saya berusaha membantu sebisa saja. Oke, begitu ya. Baik, saya kira cukup. Ya, baik. Saya kira cukup kuliah hari ini. Bisa naut, Pak. Ayo, silakan.
Ya, silakan. Makasih. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama.